Wakil Ketua DPP Jabatan Pendidikan Wilayah Bondowoso di sini Bondowoso. Lalu suka kau mau karpet Bapak Ibu apa itu sampai ibu-ibu ketua ya, ibu pengurus ibu dulu dosa itu tolongin sama Bu Vicky Tremedia, ibu pengurus DPP Jabatan Pendidikan Wilayah Bondowoso. Alhamdulillah sore ini kami berada di tengah-tengah pelaksanaan dalam rangka untuk berbagi sesuatu yang mungkin nanti bermanfaat untuk kedepannya. Nah ini kalau saya lihat foto mesti beda. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatannya telah mengizinkan DPP untuk berbagi di tempat ini. Ibu-ibu dan wanita itu sokong gurunya. Jadi kalau kita bicara tentang dharma wanita, berarti kita bicara tentang sokong guru. Yang namanya sokong guru itu adalah bagaimana kemudian panjenengan semua bisa mendukung semua bentuk kegiatan dari siapa yang didukung. Pengertian didukung ini adalah pada saat kita dalam satu organisasi yang kita harus mendukung penuh yang namanya organisasi. Anggotanya siapa? Yang anggota itu harus kita dukung sepenuhnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kemudian kita melampaui kewenangan kita. Dharma Wanita Persatuan mendukung atau sebagai sokong gurunya. Maka harus apa yang kita lakukan sesuaikan dengan organisasi itu. Tupoksinya apa? Tugas pokok fungsinya seperti apa? Itu yang harus kita pahami sama-sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jaga kekompakan. Tadi Bu Sigit menyampaikan, Bu Sigit, saya mau ngomong apa? Cuma satu katanya Bu Sigit, mendukung programnya Dharma Wanita dengan cara ikut hadir secara seksama. Meski saya dulu waktu jadi guru tidak pernah yang namanya istrinya guru itu ikut di Dharma Wanita. Jujur Bapak Ibu, tidak pernah dulu. Kalaupun pernah ya 1, 2, 3 kali itu aja. Karena apa? Ternyata di Dharma Wanita pada waktu itu tidak seperti yang sekarang. Ada program, ada pertanggungjawaban, kemudian ada yang dilaporkan kepada pusat. Dulu tidak ada. Dulu. Nah sekarang kita yang caranya berbeda, maka kita ikuti. Yang kedua, ayat ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, saya punya gagasan. Sebenarnya punya gagasan. Ini untuk saya, untuk teman-teman semua. DPP itu harus punya usaha mandiri yang dapat menghidupi organisasinya. Tidak hanya di sektoral parsial saja, tidak, tetapi itu menaungi semua bidang yang ada di organisasi DPP. Contoh misalnya begini, saya usul siapapun boleh. Ada suatu usaha di bawah naungan Dharma Wanita. Siapa dari penanggung jawab? Tentu ketua DPP. Anggotanya siapa? Memenuhi kebutuhan daripada anggota yang ada. Ada semua berjalan dengan baik. Luar biasa Dharma Wanita karena kita berikan dua di wakilnya. Ibu Ketua dari Pak C nanti saya Ibu Ketua. Karena saya jadi kemarin sudah yang juara lomba masak sudah kan. Nah tinggal sekarang prestasi provinsi akan saya kasih hadiah sendiri. Paling tidak nominalnya ya sama dengan yang lomba masak. Lumpurnya duit sih. Ngenteni panen dari bungkusan. Jadi seperti itu. Itu Bapak Ibu, Bapak Ibu dan ibu-ibu yang saya hormati. Bagaimana juga kita ke depan. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu jaga kekompakan.
Ibu-ibu itu biasanya saya kalau ibu-ibu pun untuk tidak apa istilahnya. Kalau ibu-ibu kumpul itu menggosip. Nah, orang usah rugi, ya betul loh, rugi. Apa yang jadi untuk apa kemudian kita rugi? Nggak usah, sudahlah. Kalau orang Madura bilang apa? Karena ini kenangan lakukan lakonan. Ya ibu banyak. Kalau orang Sunda bilang apa bu? Kalau saya ngomong kedemi ketenangan lakoni lalakona. Jadi saya harus seperti itu. Jadi nanti Bu Kelly pada waktu yang akan datang kami akan berikan hadiah dalam bentuk nominal. Kita berapa juta? Bu Musamin, kapan panennya? Dan nanti akan saya berikan nominal. Artinya kami sportif semua itu, ya. Jadi uangnya halal thayyibah, halal dan thayyib untuk kebaikan kita semua. Berapa? Ujeri kemudian bucel. Berapa rekortingnya berapa? Ya satu untuk berikan dua. Dan bucel bagian apa? Untuk masa sama? Nah, ujian bagian apa itu dia? Editing. Oh, berarti orang telu. Orang telu 500-an ya. Saya harapkan Bapak Ibu ada setiap kegiatan seperti ini. Saya berharap ada kegiatan keagamaan. Itu ada ustadzanya Bu Irfan itu manfaatkan ilmunya Bu. Ya, caranya kita itu menyejukkan hati. Biar setan-setan yang ada dalam diri kita hilang dengan sendirinya. Kan begitu. Oke, kalau nanti ada nggak kita baca sholawat aliyah atau apa itu ada nggak di agenda setiap agenda itu? Ada. Tolong itu diteruskan. Jadi ada satu agenda khusus untuk agama. Urip sepisan. Ibaratnya mampir ngombe, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibu Sigit, kan seperti itu. Kalau kita hitung-hitung ibu-ibu, mulai neng dunia mulai bodoh dan dinami. Kan gitu, bodohnya neng anak. Karena untuk anak kita sukses ya itu dah anak kita. Nah ini selama Bu Sugeng mau ke Papua. Jadi ke Papua ada. Jadi pesan saya satu, profesional di dalam berorganisasi. Yang kedua adalah hidupi anggota kita dengan upaya kita. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kehidupan agama di dalam kegiatan. Dan yang keempat adalah hindari lima. Lakoni lakonan yang ini kenangan. Dan yang kelima adalah nikmati hasil usaha tanpa harus meminta atau menggunakan uang kantong kita, tapi semua dari hasil usaha kita. Kalau dari kantong kita hanya untuk belanja, bisa nggak itu tantangan Bapak Ibu. Dan yang paling akhir yang kelima adalah di pertemuan yang akan datang nanti Ibu Ketua akan menyerahkan hadiah untuk reporting. Janji ibu-ibu yang saya hormati untuk bisa terima pesan saya dalam berorganisasi seperti itu. Oke, barangkali tadi tolong di analisis baik-baik sehingga kedepannya kita bisa menjadi organisasi yang mandiri. Tidak usah kemudian karena repot begini iurannya ada wanita itu berapa? Lagi berapa? Nah, tapi 10.000. Sekolah berapa? Nah, ini berapa? Loh enggak, iuran dari wanita ini loh.
sekolahnya ya. Jenengan berapa Bu? Berapa ya? C. Organisasi 10.000 ya. Kemudian bisa kakek dapat berapa? Berarti kan cuma 4.900. Isomnya 4.900 dikalikan dengan jumlahnya berapa? Hah? Lah iya, yang isomnya kok satuan gak jangan dipotongkan ya, jangan sampai potongan begitu. Jadi ibu-ibu jangan dipotongkan di gaji. Gajinya sudah banyak potongan. Nah bayar, itu dipotongnya enggak ibu-ibu, saya dulu juga begitu. Tapi pikir-pikir 15.000, 20.000, 100.000, kok gede dulu. Sekarang mungkin teman-teman yang sudah makmur semua, ya toh? Sudah makmur. TPP sudah keluar belum? Belum. Sama. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi Bu Siti nggak usah tanya TPP ini sudah keluar belum? Bu Zabi nggak usah tanya katanya Bu Zabi. Siap tuh Pak Zabi. Oke, tapi luar biasa, silaturahminya luar biasa, tupoksinya bagus. Saya oke. Terima kasih ibu-ibu yang sangat saya hormati. Terima kasih Bu Sugeng. Salam hormat saya kepada Bu Sugeng. Mudah-mudahan dengan kepurnaan Bu Sugeng akan menjadi lebih mulia kehidupan di masa yang akan datang. Karena sebenarnya pada saat kita menjadi PNS itu semua penuh dengan tanda tanya. Yang kita makan itu antara halal atau thayyibah atau tidak. Tapi begitu kita lepas, kita sudah tidak lagi menggunakan uang negara, kita berasal dari pertanian misalnya atau dagang, insya Allah kita lebih berkah. Nah seperti itu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya sekali lagi menyampaikan selamat pada Bu Sugeng dan maaf manakala selama 1 tahun bersama kita, karena saya 1 tahun menjadi kepala cabang dan ibu ketua dan mama kita juga 1 tahun 3 bulan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, kami mohon maaf ya. Saya terima kasih. Saya tadi tanya ke Pak Sugeng, Mas Yo, perasaan sehari sudah tidak menggunakan pakaian seragam terbayar-bayar. Ada saatnya kita berkaya dan ada saatnya kita menikmati. Pasca berkaya adalah pada saat kita bisa menikmati jeripaya kita. Kalau saya yang pasti begini, pada saat saya menjadi PNS adalah saat saya harus mengumpulkan harta benda. Saat saya pensiun adalah saat harta benda itu mengumpulkan kepuasan dan diri kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi tidak sama dunia. Jadi kita kumpulkan pundi-pundi itu saat kita menjadi PNS. Nah setelah kita tidak lagi menjadi PNS, maka pundi-pundi itu yang akan menghidupi kita untuk manis atau wanita orang itu. Ya. Sementara itu sukses. Diana sudah ngomong aja. Tak mati-mati. Sekali lagi terima kasih Ibu atas supportnya, atas kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan kita tetap solid. Sekali lagi sukses untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Bunker sementara ini kita pending karena mungkin bulan Maret ini kita akan melaksanakan yaitu program kerjanya yang dari ekonomi, sehingga mungkin untuk bunker yang Bondoso masih belum selesai sehingga ditunda setelah Lebaran. Alhamdulillah. Iya, tetap ditunda. Iya. Oh, sudah siap. Kalau memang sudah siap, mau dilanjut. Gimana? Yang satu ditunda, yang satu siap. Pengumpulan zakat dari masing-masing lembaga kemarin berupa uang dengan mengikuti harga beras sekarang. Jadi misalnya
per kilo 13.000, kita genapkan kemarin 3 kilo. Jadi satu zakat itu kemasannya 3 kilo bukan 2,5 kilo. Jadi kalau seandainya harga beras 13.000 kali 3 berarti 39.000 untuk satu zakat, satu paket zakat. Mungkin sama kemasannya, jadi kita kenakan 40.000. Nah kemarin per lembaga kita minimal 10 paket per lembaga di Situbondo. Lebih dari itu dipersilahkan. Dan kemarin pengumpulannya berupa uang. Jadi nanti dari bidang sosbud akan membelikan beras seperti yang kemarin kita bagikan ke panti asuhan. Karena sekarang kegiatannya menjadi satu, jadi mungkin saya apakah pembagian zakat untuk tahun ini hanya fokus di satu kabupaten, apakah tahun ini di Bondowoso ataukah di Situbondo? Monggo, itu yang saya usulkan. Kalau seandainya kembali ke masing-masing kabupaten, sepertinya tidak sesuai dengan di awal bahwa kegiatan kita adalah menjadi satu. Itu dari Sosbud Kabupaten Situbondo. Mungkin dari Bu Oni bisa menambahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya tidak jauh berbeda. Untuk yang Bondowoso kemarin minimal 10, lebih boleh. Hanya yang di Bondowoso ada berupa uang dan beras. Sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua tadi, bisa separuh beras, bisa separuh uang. Kemungkinan yang Bondowoso masih kita gunakan cara itu sesuai cara Ibu tadi, ada uang dan beras. Dan kita gunakan memang kemarin 3 kilo, jadi tidak 2,5 dengan nominal tertentu. Dan kemudian untuk pelaksanaan tunai memang sebaiknya kita jadi satu. Jadi saya akan memang berkumpul saat ini, saya ingin mengajak diskusi dari yang Situbondo, teman-teman atau ibu dari Situbondo bersama kami, sehingga kita menemukan formula yang pas bagi Sosbud untuk pelaksanaan giat penyaluran zakat fitrah bulan Ramadan nanti. Jadi itu Ibu Ketua, jadi kami masih membutuhkan untuk rembuk dengan juga bagaimana formula yang kita gunakan nanti. Terima kasih. Kayak kemarin di Jambi itu coba lah pindah kemana gitu, atau di yayasan mana yang belum pernah atau apa gitu. Jadi kesepakatan tadi 40.000, Bondowoso 40.000. Berarti disamakan 40.000, minimal 10, lebih boleh ya. Gimana? Kalau saya maunya 1. Kenapa? Karena dari awal saya menghendaki 1. Sekarang kembali ke bidang Sosbud mencari sasarannya. Boni sama Humaya. Oke, berarti gak ada masalah kalau zakat jadi 1 ya. Oh, maksudnya kegiatannya saya minta Bondowoso dulu tahun ini ya, awal saya minta Bondowoso. Jadi Bu Oni sama bidang Sosbud yang lainnya tolong cari pondok pesantren atau yayasan yang ada, yang jelas ada ratingnya ya. Jadi itu minimal 10 orang Ibu, maksudnya Ibu ya. Sudah? Dan Bu Sigit di Bondowoso. Terima kasih Bu. Jadi ada kesepakatan bahwa untuk pelaksanaan zakat fitrah nanti per kepala atau per orang itu 40.000 untuk zakat fitrahnya.
Kemudian setiap lembaga itu 10 orang, minimal 10 orang. Oh ya, ada kalender Bu? Iya, April. Tanggal 22 Maret itu kan sudah puasa. Berarti monggo kira-kira Ibu mendaki tanggal berapa Ibu? Nggih. Untuk penyalurannya memang enak lebih baik hari Sabtu supaya ibu-ibu juga tidak mengganggu jam dinas. Kemudian kita juga tidak terburu-buru biar tidak sore gitu ya. Jadi mungkin pagi biar kita bisa pulang menyiapkan buka di rumah. Setuju Ibu? Mungkin tanggal 8 saja penyalurannya, atau tanggal 1 bisa juga kita ambil modul. Ya, pengumpulannya tanggal 1 April sampai tanggal 5, begitu ya, 5 hari. Kemudian tanggal 8 itu penyaluran. Bagaimana? Siap? Ya, siap ya. Karena tempat disepakati untuk tahun ini Bondowoso, tahun depan Situbondo. Siap ibu-ibu? Siap ya. Jadi diinformasikan, nanti diumumkan di grup ketua. Jadi bahwa pada tanggal 1 April sampai tanggal 5 itu pengumpulan zakat fitrah berupa uang 40.000 per kepala dan minimal setiap lembaga itu 10 kepala atau 10 orang berupa uang. Jadi berupa uang ini nanti kalau memang terlalu mepet mungkin tidak tanggal 1, bisa dari tanggal 30 atau mungkin, jadi maksud saya tanggal 4 artinya terakhir, sehingga selama 3 hari ini mungkin bisa packing. Iya. Nah, untuk pengumpulan zakat karena berupa uang, nanti dari lembaga Situbondo bisa melalui saya. Jadi nanti kalau sudah terkumpul, saya transfer ke Bu Oni. Nanti mungkin karena tempatnya di Bondowoso, jadi mungkin kepanitiaannya dari Sosbud Bondowoso. Jadi untuk pengemasan dan lain sebagainya dari Bondowoso. Harus dibentuk panitia Bu, kasihan Bu Oni. Itu. Jadi nanti yang dari Situbondo hanya mentransfer uangnya saja, sehingga nanti untuk pengemasan dan lain sebagainya dari kepanitiaan Sosbud Bondowoso. Terima kasih. Terima kasih Bu Mai. Kembali lagi saya ingatkan, jadi walaupun dari lembaga berupa uang, tolong tetap minta nama dan didoakan Ibu, biar mereka itu memperoleh PC kan seperti itu ya. Jadi monggo Bapak Ibu artinya menyantumkan nama. Jadi nama yang bersangkutan yang memang mereka artinya zakat fitrahnya diserahkan kepada kami seperti itu. Sehingga nanti mungkin tetap dikirimi doa atau al-fatihah doa. Kemudian setelah itu silakan nanti rumah yang berurusan dengan Bu Oni, begitu ya, atau pokoknya yang Sosbud itu sudah begitu ya Bu Oni. Jadi dengan koordinasi dengan Bu Mai terkait pengumpulan dan sebagainya. Yang pasti kita sepakati dari tanggal 30 ya Bu, biar tidak terlalu ya. Jadi tanggal 30 sampai tanggal 4. Jadi biar tanggal 5, 6, 7 itu mungkin packing dan sebagainya. Tanggal 8 sudah siap Bu Oni mencari tempat. Kalau misalnya satu tempat kok terlalu banyak, monggo mungkin ada yang di sekitar itu, artinya enggak 3 tempat kan cuma sebentar-sebentar.
3 tempat di sini, di sana, di sini, selesai sudah, pokoknya diusahakan jam 12 sudah selesai. Sehingga ketika jam 12 selesai, ibu-ibu yang pulang dari Bondoso Situbondo masih sempat untuk menyiapkan buka. Kecuali mau buka bersama, tidak apa-apa. Jam 8 pagi ya. Kalau jam 8 pagi orang dinas di mana? Ibu? Oh, yang Sabtunya tanggal 8. Oh iya, jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi ngumpul di Cabdin Bondowoso. Jadi kita bersama-sama dari Cabdin nanti tempat dan sebagainya, yaitu biar Bu Oni tugasnya Sosbud untuk mencari tempat mana yang mau artinya diberikan zakat tersebut, seperti itu. Oke. Jadi jam 8 mungkin berarti berangkat dari sini jam 7 begitu ya. Oke. Oh nggak ada apa-apa, lebih pagi lebih enak sehingga jam 12 sudah selesai, ibu-ibu bisa sudah artinya nyampe Situbondo lagi jam 1, ngaso sekecil, masak-masak jam 3, nah, seperti itu. Ya, itu sudah ya, sudah sepakat ya untuk yang Sosbud. Sudah cukup, kemudian lanjut ke bidang ekonomi terkait program kerja dari bidang ekonomi. Kepada bidang ekonomi saya persilakan. Ternyata panjang memang yang dibahas. Baik ibu-ibu, terkait dengan program kerja bidang ekonomi yang diprogramkan sebenarnya adalah kunjungan industri atau studi tiru ke tempat kerajinan anyaman bambu. Itu dulu kami buat seperti itu pada awalnya kan memang belum gabung, juga pengurusnya belum sebanyak ini. Jadi kalau kunjungan industri mungkin tidak sebanyak ini. Nah, kita yang survei kemarin dengan Bumun itu sudah tempatnya dapat di Kintangan, Bu. Jadi ya lumayan lah, maksudnya kalau untuk kita untuk kunjungan industri ke sana nanti mungkin sama wisatanya kemana seperti itu. Tetapi karena sekarang itu pengurusnya gabung, terus kegiatannya gabung dan pengurusnya banyak, monggo saya tawarkan kembali ke ibu-ibu semua, apa tetap seperti di sana atau kita alihkan, barangkali memang kalau itu boleh dialihkan misalkan ke tempat pembibitan atau budaya anggrek atau kemana seperti itu, monggo. Tapi dengan catatan berarti itu nanti sudah menggugurkan program kerja dari kunjungan industri kita bidang ekonomi. Kalau saya melihat itu pada waktu ke sana itu sebenarnya kalau orang 40 katakan yang sana mungkin tempatnya juga tidak cukup, atau mungkin semua tempat yang kita kunjungi pun kalau sebanyak ini juga akan kewalahan. Tapi monggo, atau memang harus berangkat semua, atau misalkan perwakilan berbidang, atau mungkin yang mana, monggo Bapak Ibu, ibu-ibu, saya ngikut. Tapi kalau program kami jelas ke tempat kerajinan anyaman bambu, tempatnya di Kintangan Banyuwangi yang sudah kita survei ke sana. Nah, tinggal itu juga kaitannya dengan bendahara. Kalau kita ke sana 40-an berarti ada berapa travel misalkan itu atau bis. Nah, kemudian nanti kan yang rumahnya Banyuwangi punya referensi untuk tempat wisatanya di mana. Begitu dari saya Bu Arif. Monggo Ibu masukannya. Kalau memang semua berangkat di sana ya nggak apa-apa juga. Nanti yang masuk ke tempatnya mungkin kalau cukupnya orang 15 ya boleh, nggak apa-apa. Ibunya boleh kita lihat-lihat barangnya, beli-beli. Kalau tidak beli biasanya senang karena dibeli. Ya seperti itu biasanya kalau di UMKM ini Bu. Jadi yang nanya memang ada ibunya, ada bapak-bapaknya, jadi ada tempat tisu, ada tempat lain. Karena kalau makanan dulu sudah pernah, juga sudah sering ada di sini. Jadi kita memang nyari yang beda. Yang dulu kita sudah ke tempat pembuatan crispy dan tape, keripik dan tape sudah. Dan seandainya di sana pun orangnya 40 mungkin juga kebanyakan kemarin. Itu Bu Arif ya, mungkin saya sampaikan. Saya tinggal tunggu masukan dari ibu. Kalau memang tetap berangkat itu ya kita berangkat. Tinggal saya konfirmasi ke tempat di sana, oke segitu gitu aja. Mungkin kita ada untuk semua ada apa. Atau nanti saya buatkan list yang mau berangkat, ikut berangkat siapa itu atau bagaimana. Begitu, mungkin bisa dipandu Bu Arif ya. Oke, monggo. Nah, kita tunggu kesepakatan dulu, baru saya konfirmasi ke sana bahwa tanggal ini kita mau berangkat. Saya konfirmasi masukan tanggal ternyata maunya berbeda. Terima kasih Bu Asif.
bagaimana barangkali mungkin ada masukan lain, ada tempat ternyata bisa dibuat untuk studi tiru ataupun studi kemudian yaitu tadi bisa sekalian jalan-jalannya. Ada masukan barangkali dari ibu-ibu gimana kira-kira? Gimana? Untuk efektivitas dari tato tentang biaya dan sebagainya, seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, Bu Asik tadi, bahwa kita list saja dulu siapa yang siap ikut. Jadi jelas kendaraannya apa yang dipakai, butuh berapa banyak. Jadi dipastikan saja yang ikut, itu aja. Perkara tanggal kan nanti menentukan. Mohon terima kasih. Di grup, tapi harapannya untuk kebersamaan seluruhnya bisa ikut, kecuali memang ada agenda yang memang tidak bisa ditinggal, itu berbeda. Harapannya artinya antara semua pengurus ini bisa ikut bersama-sama, yaitu ke tempat yang akan kita tuju. Mungkin sekalian ada 2 tempat bisa cara membuat bolu gitu ya. Yang sudah pintar mungkin membuat bolu banyak itu kan terkenal juga ya Bu. Bolu. Satu aja Bu mungkin. 11 sama 18 Maret ya. Berarti ya sebelum puasa. 11 dan 18. Perkiraan antara 11 dan 18. Jadi monggo kalau ada agenda ibu-ibu yang masih bisa dihandle, mungkin dipending dulu sehingga bisa bersama-sama ikut, yaitu ke Banyuwangi bersama-sama. Artinya mungkin 2 kali 1 outbound gitu ya, mungkin bukan outbound, rekreasi. Iya, pakaian kaos olahraga dengan seragam ya Bu, bawa 2 seragam lagi. Untuk kesana pakai tujuan ini, setelah itu pakai kaos. Nah, jadi 2 kegiatan bisa diposting nanti, yaitu tadi 2 kegiatan. Walaupun cuma yang kaos itu ke tempat mampir-mampir ke